Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Wulandari, NIM 1931410844. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum mengenai mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Nur Syahid MPD. Buku yang saya gunakan dalam resuman ini yaitu masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu yang berjudul Metodologi Studi Islam karya Bapak DRS Atang ABD Hakim dan Bapak DR J. Mubarak. Teman-teman nanti kalau ada bukunya bisa dibuka, tepatnya itu pada halaman 27 sampai dengan 52. Untuk pertemuan yang kelima ini nanti kita akan membahas terkait dua subbab. Yang pertama yaitu mengenai Islam dan kebudayaan, lalu yang kedua mengenai Islam dan kebudayaan Indonesia. Untuk subbab yang pertama yaitu mengenai Islam dan kebudayaan, nanti kita akan membahas 5 poin. Yang pertama nanti ada pengertian dari kebudayaan, yang kedua ada unsur kebudayaan, yang ketiga ada fungsi kebudayaan, lalu yang keempat ada hubungan Islam dan kebudayaan, lalu yang terakhir yaitu yang kelima nanti ada Islam dan kebudayaan Arab. Langsung saja kita membahas untuk poin yang pertama yaitu terkait dengan pengertian kebudayaan. Di sini dalam buku Metodologi Studi Islam tadi, menurut pendapat S. Takdir Ali Syabana mengatakan bahwa kebudayaan atau sering yang disebut dengan culture, civilization itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata cultura atau kultur yang berarti memelihara, mengerjakan atau mengolah. Lalu sedangkan menurut Persudi Suparlan mengatakan bahwa kebudayaan adalah serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model yang kognitif yang dimiliki manusia dan dipergunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Sehingga di sini saya dapat menyimpulkan terkait dengan pengertian kebudayaan adalah suatu tindakan masyarakat yang akhirnya dilakukan secara turun-temurun hingga menjadi sebuah kebiasaan, lalu menjadi sebuah aturan, sehingga akhirnya membentuk suatu kebudayaan di dalam masyarakat itu sendiri. Kita lanjutkan untuk pembahasan poin yang kedua terkait dengan unsur kebudayaan. Di dalam buku ini menjelaskan mengenai pandangan dari Malinowski terkait dengan unsur-unsur kebudayaan, diantaranya berupa yang pertama, sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam. Lalu yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Lalu yang keempat, organisasi kekuatan. Di dalam buku ini juga menjelaskan terkait unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal karena dapat dijumpai pada setiap kebudayaan yang ada di dunia. Di dalam buku ini menjelaskan terkait pandangan C. Clark Hunt, yaitu seorang antropolog, terkait dengan unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu yang pertama mengenai peralatan dan perlengkapan hidup manusia berupa pakaian dan perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi dan alat-alat transportasi. Lalu yang kedua mengenai mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, yaitu seperti pertanian, peternakan, sistem produksi dan sistem distribusi. Lalu yang ketiga mengenai sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Lalu yang keempat ada bahasa, yaitu berupa lisan dan tulisan. Yang kelima ada kesenian berupa seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Yang keenam ada sistem pengetahuan, dan yang ketujuh dan yang terakhir adalah religi, yaitu berupa kepercayaan. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga terkait tentang fungsi kebudayaan.
kebudayaan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat. Teknologi sendiri terdiri atas 7 unsur, yaitu berupa alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Lalu berikutnya terkait pandangan Surjono Sukanto mengenai fungsi kebudayaan, yaitu berfungsi selama anggota masyarakat menerimanya sebagai petunjuk perilaku yang pantas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cita-cita masyarakat yang memiliki unsur tingkatan serta kegunaan. Kita lanjutkan ke pembahasan poin yang keempat terkait dengan hubungan Islam dan kebudayaan. Nah, di dalam buku disimpulkan bahwa tingkat praktis agama Islam merupakan produk budaya karena ia tumbuh dan berkembang melalui pemikiran utama dengan cara ijtihad. Di samping itu, ia tumbuh dan berkembang karena terjadi interaksi sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas terkait poin yang kelima, yaitu Islam dan kebudayaan Arab. Bangsa Arab pra-Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi karena titik letak geografisnya yang strategis membuat Islam yang diturunkan di Arab atau Mekah mudah tersebar ke berbagai wilayah. Lalu untuk ciri-ciri utama tataran Arab pra-Islam itu adalah sebagai berikut. Mereka menganut paham kesukuan, lalu memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, karena mereka menganggap bahwa faktor keturunan itu lebih penting daripada faktor kemampuan. Lalu mengenai hierarki sosial yang kuat dan kedudukan perempuan pada masa Arab pra-Islam ini cenderung direndahkan. Dari segi akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Titik sumber kepercayaan tersebut adalah risalah samawiyah yang dikembangkan dan disebarkan di Jazirah Arab, terutama yaitu risalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian bangsa Arab pra-Islam melakukan transformasi dari sudut Islam yang dibawa Nabi Muhammad, disebut penyimpangan agama mereka, sehingga mereka itu menjadikan berhala, pohon-pohon, binatang, dan jin sebagai penyertaan dari wujud Allah sendiri. Lalu di dalam bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Dicontohkan di sini adalah perkawinan. Perkawinan di zaman Arab pra-Islam ini terdiri dari istibla, piandri, madhu, ba'dal, dan sikfat. Di antara ketentuan hukum keluarga Arab pra-Islam adalah salah satunya dibolehkannya berpoligami dengan perempuan dengan jumlah yang terbatas. Hal tersebut itu dapat disimpulkan bahwa hukum tatanan Arab pra-Islam ini cenderung merendahkan martabat wanita. Hal itu dibuktikan dengan adanya berpoligami itu sendiri. Lalu ada pula kasus terkait perempuan itu tidak memperoleh harta pustaka atau harta waris. Kita akan masuk ke subbab yang kedua terkait dengan Islam dan kebudayaan Indonesia. Di sini nanti kita akan membahas terkait 3 poin. Yang pertama yaitu persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Lalu yang kedua, inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra seni dan arsitek. Lalu yang ketiga terkait dengan Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama di subbab yang kedua, yaitu terkait dengan persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Di sini saya akan langsung ke poin intinya, yaitu terkait dengan konsep kekuasaan Jawa itu berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Dalam kebudayaan Jawa dikenal dengan konsep raja yang absolut, sedangkan Islam mengutamakan konsep raja al-maliki al-adil atau raja yang adil.
Akan tetapi, suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa budaya keraton di luar Jawa itu memiliki konsep yang lebih dekat dengan gagasan Islam. Dengan kata lain, kebudayaan keraton di Jawa mementingkan kemutlakan kekuasaan raja untuk tertib sosial, sedangkan Islam mementingkan hukum yang adil untuk tegaknya ketertiban sosial. Karena terjadi perbedaan yang bekerja, sehingga yang sering terjadi adalah ketegangan antara Islam dengan kebudayaan keraton Jawa. Hal tersebut adalah pendapat dari Kunto Wijoyo. Untuk poin yang kedua, kita akan membahas terkait inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra seni dan arsitek. Ekspresi estetik Islam di Indonesia paling tidak dapat dilihat dalam dua bidang, yaitu sastra dan arsitek. Untuk bidang sastra sendiri, di dalam buku dicontohkan terkait karya-karya yang ditulis pada tahun 70-an, di antaranya yaitu ada Godlop dan Alam Makrifah, yaitu berupa kumpulan cerpen dari Danarto. Lalu ada Khutbah di Atas Bukit, karya dari Kunto Wijoyo. Lalu yang ketiga ada Arafah, karya Fudoli Zaini. Lalu untuk ekspresi estetik lainnya yang tergambarkan dalam arsitek yaitu terwujud dalam Masjid Tua. Di dalam buku dicontohkan dengan adanya Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Cirebon, dan Masjid Banten, yaitu sebagai cikal bakal adanya Masjid Jawa. Lalu ekspresi estetik lainnya juga digambarkan dalam seni kaligrafi yang menduduki tempat terhormat. Selain itu juga ada wayang yang dijadikan sarana oleh para wali dan raja untuk menyebarkan agama Islam. Untuk yang terakhir kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu terkait dengan Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambarkan dalam Sulapa Epae, yaitu pepatah orang tua kepada anaknya yang hendak merantau. Di dalam pepatah ini mengandung ajaran kepemimpinan. Dalam pepatah ini menggambarkan seorang pemimpin itu haruslah memiliki watak yang bersifat jujur dan bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan hartawan. Dan yang ternyata sifat-sifat tersebut juga menggambarkan dari sifat-sifat sahabat yang termasuk ke dalam Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Di antaranya yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq sebagai simbol kejujuran, kebijaksanaan, dan kesabaran. Lalu ada Umar bin Khattab adalah simbol keberanian dan keadilan. Lalu ada Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai simbol ilmuwan. Dan yang terakhir ada Utsman bin Affan sebagai simbol hartawan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih pada teman-teman yang mau mampir sebentar untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di pertemuan berikutnya kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali meskipun melalui via virtual, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah, keberkahan, dan selalu dilindungi dari berbagai macam bahaya yang menyertai kita, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam tentunya. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.